Gaara adalah aliansi Boruto dan juga Kashinkoji. Ya, apa kali ini menjadi kenyataan sob setelah dirinya terkesan melindungi dan menyembunyikan letak keberadaan sang villain itu dari Matsuri. Ini terbilang menarik loh. Apa yang terjadi di chapter 15-an ini, keadaannya semakin kacau-kacaunya itu. Gaara sendiri itu memang tidak berakhir menjadi pohon seperti Shinki dan Sasuke ya. Namun Gaara adalah target dari ego Jubi Ryu itu sendiri. Yang perlu dicermati adalah Matsuri itu sempat mengatakan jika tujuannya itu hanya untuk mencari dan mengikuti jejak Boruto beserta rekan di balik layarnya itu. Tapi malah kenapa dia mengajar Gaara sendiri itu? Pertarungan-pertarungan pada di chapter 15 itu memang menjadi penanda dan petunjuk baru ya, bahwa bisa dibilang loh ya, karena mereka ego Jubi itu adalah manifestasi dari ekor 10 sendiri, apalagi Jura yang merupakan inkarnasi dari Jubi. Kekuatan mereka itu kayaknya emang bener sob, jika semuanya melebihi kekuatan seorang Kage dunia baru loh. Well, ini akan menarik lagi untuk nge-breakdown tentang itu semuanya. Let's go, kita mulai. Info penting ya nakama, sebelum langsung pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, lagi rame banget tuh, dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odeshi kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang tidak dipasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini ya nakama, apa yang terjadi di chapter 15 ini memang sungguh mind blowing tuh. Bagaimana seorang Shinki itu akhirnya dari cakra sosok ego Jubi baru tuh terlahir karenanya pula. Itulah Ryu. Tapi jika kita menganalisa ya fakta dan apa yang terjadi di chapter 15-nya, adegan-adegan badas itu memang terjadi di sana. Banyak petunjuk-petunjuk baru untuk mengungkapkan beberapa hal tersebut loh. Mungkin Shinki, Ryu, Gaara maupun Amado itu sendiri. Seperti yang kita tahu ya, semenjak chapter 14-an kemarin, sosok yang menjadi misteri sekarang itu adalah peran dari Amado pula kan. Kayaknya dia itu juga tengah menyembunyikan sesuatu di sana tuh. Dan akhirnya di chapter 15-an ini terjawab sudah. Kita masuk untuk yang pertama dulu, Shinju nyatanya lebih kuat daripada Kage. Ya kalian harusnya sepakat dengan pernyataan ini kan. Harus sama-sama diakui ya sekarang bahwa tidak semua Kage itu bisa melawan Shinju ego Jubi itu sendiri. Mungkin emang semacam kemunduran bagi para shinobi sekarang itu. Tapi ya gimana lagi ya, di era Boruto lawan yang harus dihadapi langsung itu sekelas kalau nggak Otsutsuki ya langsung manifestasi dari Jubi kan, monster yang menakutkan dalam perang shinobi keempat. Itulah kenapa sebenarnya bahaya paling besar itu ada di era sekarang. Karena jika tidak siap nih, setiap planet di alam semesta itu bisa menuju ambang kehancuran. Kita malah sudah mempraduga setelah disegel Naruto, Sasuke yang terjerat akar pohon itu, Gaara yang tersegel pula. Kayaknya mantan shinobi elit seperti Killer Bee maupun yang lainnya itu akan mengalami nasib serupa. Jura sendiri mengincar Himawari itu karena di dalamnya ada biju yang dia rasakan sendiri tuh. Nah, bukan kali ini akan dimiliki oleh Killer Bee pula yang notabene Hachibi juga ada padanya tuh. Itulah kenapa di awal kemarin itu Momoshiki juga begitu berambisi kan untuk mendapatkannya. Namun karena trik itu Killer Bee itu masih berhasil untuk lolos. Lalu bagaimana jika lawannya nanti adalah Jura tuh? Ini menjadi mau mengerikan sekaligus menarik untuk dinantikan ya. Lanjut kedua, Gaara yang melindungi kerahasiaan Boruto. Nah, ada yang menarik memang kemarin dari ucapan Matsuri. Dia awalnya tidak berniat untuk berurusan dengan para shinobi Suna loh. Misinya itu hanyalah untuk mencari Boruto dan keberadaan rekannya. Tapi kenapa pada akhirnya Gaara malah ikut campur? Nah, itu memang menarik. Ada beberapa kemungkinan meskipun Matsuri tidak peduli mereka dan hanya menargetkan Boruto itu, bisa aja kan ya dia malah membunuh salah satu shinobi Suna ketika melakukan interogasi itu, dan itu memicu kemarahan Gaara. Karena Boruto sendiri letak persembunyiannya itu kayaknya emang nggak jauh beda di area dekat desa Sunagakure.
Harusnya ya ingatan orang-orang tentang Boruto itu akan terbalik, begitupun pandangan untuk Gaara. Cuman ada beberapa orang yang masuk radar pengecualian seperti Shikamaru, Amado. Nah, ada kemungkinan pula mulai dari chapter 13 yang kemarin ketika Boruto berada di desa Sunagakure dan dikejar para shinobi lawan itu, ia sempat bertemu kata Kashin Koji kan. Setelah atau sebelum momen itu, Gaara itu sudah bertemu dengan Boruto dan bisa aja seperti itu. Hasilnya dia tidak sepenuhnya menganggap Boruto itu sebagai sebuah penjahat. Terlepas dari kabar sekarang ini ya, dia melihat dari pengalaman masa lalunya yang juga dianggap sebagai seorang pembunuh Kage yang notabene adalah ayahnya sendiri. Nah, kasus Gaara dan Boruto bukankah cukup terbilang mirip tuh? Itulah yang mungkin juga mendasarinya. Selain itu masih memungkinkan pula ya bahwa orang seperti Kashin Koji selama 3 tahunan itu menjadi aliansi atau relasi private dengan Gaara, entah gimana caranya. Kayaknya itu masih masuk akal. Dia akan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Bisa aja kan hal itu memang akan dilakukan. Itulah kenapa setelahnya ketika Matsuri mencari keberadaan Boruto itu, Gaara sendiri langsung mencegah Matsuri untuk melakukannya. Who knows? Itu memang seru sih. Sekarang ini ada fakta menarik yang akhirnya juga kita sadari perihal Gaara ini loh. Apa itu? Ya, bukannya Gaara itu bernasib sama dengan Naruto tuh sekarang di keadaan sekarang ini. Ya ini kayak udah semacam formula khusus ya, atau konsep yang dibuat oleh sensei sendiri gak sih? Artinya mereka berdua itu sama-sama disegel oleh putra angkat mereka itu. Jika Naruto karena ulah Kawaki itu, maka Gaara karena ulah Shinge. Meski terkesan agak berbeda ya, tujuan kedua putra angkatnya itu sama, untuk menjaga Naruto dan Gaara dalam sudut pandang mereka dengan kekuatannya masing-masing. Nah, dengan seperti ini masih memungkinkan Gaara itu untuk bangkit ke depannya sama seperti Nana Daime pula kan. Apalagi dengan keberadaan para Ego Jubi itu sendiri. Berikutnya ketiga, katak dari Kashin Koji. Nah, kamu harus tahu ya bahwa sekarang ini Ino Yamanaka itu sudah tidak membantu Shikamaru ya ketika berkomunikasi dengan Boruto melalui Shinten Shinojutsu private itu. Nah, apakah itu bakalan berhenti begitu saja? Kayaknya enggak ya cuy. Kenapa? Karena di bawah ruangan meja Shikamaru kemarin itu juga ada kata yang ada di sana. Kayaknya itu sebagai mediator pengganti ketika Boruto berbagi informasi dengan sang Hokage ke-8 itu kan. Dengan demikian, harusnya di chapter berikutnya sang kata itu akan mulai memperkenalkan diri ya. Bisa jadi dia mengatakan bahwa ia yang mengendalikan kata itu adalah Kashin Koji kan. Momen itu dirasa sangat penting nakama, karena sebelumnya Sarada juga kaget. Kayaknya di kamar ini sudah mulai dekat dengan Boruto dan percaya kepadanya kan. Itulah kenapa kapan saja dia bisa menggunakan kata itu di balik kerah jubah Hokage-nya untuk selalu tersambung dengan Boruto dan juga Kashin Koji. Bah, itu tambah mantap aja sih berkumpulnya dua orang ahli strategi seperti Shikamaru Kashin Koji untuk sang aktor Boruto sendiri dalam rangka menjalankan tugasnya itu. Misi membasmi para Shinju sendiri bisa aja terrealisasi kan. Jelas Shikamaru akan memfokuskan itu dulu untuk mengatasi ancaman paling besar, yakni para Ego Jubi. Kayaknya emang Shikamaru itu perannya nyata banget cuy. Dia akan dikenal sebagai Kage si pembasmi Ego Jubi dari dalam kan. Maybe next time kita akan bahas tuh hal ini di pembahasan tersendiri. Kemudian keempat adalah kekuatan Ryu Ego Jubi. Nah, seperti yang kita bilang nakama, dengan seperti ini masih memungkinkan ya Gaara untuk bangkit ke depannya sama seperti Nana Daime kan. Apalagi dengan keberadaan Ego Jubi tersebut. Itu semuanya disebabkan karena Ryu sendiri. Dia itu memiliki kemampuan Shinki yang otomatis Gaara yang tersegel itu akan bisa dibuka dengan kekuatan Ryu yang notabene juga memiliki kemampuan putra angkat dari Gaara itu sendiri kan. Kita tahu bahwa Ryu sendiri itu memiliki kekuatan zat besi yang mengesankan. Kemampuan sensorik itu melebihi semua Ego Jubi itu, dan itulah kenapa kemarin itu dia langsung tahu pula nih seseorang memata-matai mereka, dan ialah coach sendiri, dan akhirnya Ryu itu menyeretnya keluar. Kemampuan itu memang akan berkembang seiring pertarungannya untuk yang kedepannya nanti kan. Terakhir kelima jelas adalah Amado. Ya, strategi tentang Amado itu makin menemui titik terangnya ya. Setelah Boruto itu mengatakan kebenaran bahwa kekuatan Kawaki itu dikasih limiter oleh Amado, itu karena beberapa alasan hanya diketahui Amado pula. Ingat ya, dibalik warna Kawaki itu, ingat ya, dibalik karma Kawaki itu, menurut Amado ada data Akebi putrinya kan. Apakah benar seperti itu? Who knows? Bisa jadi malah akan menjadi plot twist sendiri kan. Ketambahan misteri di chapter ini, dia juga terkejut. Sepertinya ia tahu bahwa Kashin Koji itu masih hidup. Itulah kenapa dia sempat melihat kata itu sebelumnya di balik kamera yang ditempatkan di mata karma Kawaki kan. Pertanyaannya adalah, benarkah salah satu lawan yang akan menyulitkan siasat Kashin Koji Shikamaru nanti itu adalah Amado ya? Itulah kenapa mungkin Shikamaru sudah sejak awal terlihat benci
benci dan kasar terhadap Amado sendiri kan. Mungkin feeling Shikamaru itu juga merasakan ada yang aneh dengan si ilmuwan tersebut. Nah, jika hipotesa ini nanti mendekati benar nakama, itu bakalan menjadi salah satu momen epic lagi nih di kisah Two Blue Vortex sekarang ini. Semangat nggak tentang semua hipotesa itu? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai hal-hal penting yang patut dicermati di chapter 15-nya ini. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe di channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodesi. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi jangan ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.